Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustaz sekalian? Insyaallah semuanya sehat dan insyaallah semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak ustaz sekalian, hari ini kita akan belajar IPS. Silakan Ananda buka buku SPS-nya halaman 27. Nah, di halaman 27 itu kita akan membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, yang pertama yaitu penggolongan sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi itu yang dimaksud dengan sumber daya alam. Nah, berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini yaitu sumber daya alam berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Nah, sedangkan sumber daya alam non hayati ini yaitu sumber daya alam berupa benda tak hidup. Nah, apa contohnya? Seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Itu merupakan contoh sumber daya alam non hayati. Yang selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Jadi tidak bisa dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam energi, sumber daya alam mineral, logam, dan sumber daya alam mineral non-logam. Nah, yang kedua yaitu persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, persebaran sumber daya alam di Indonesia ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu persebaran hasil tambang dan persebaran hasil bumi dan laut. Nah, yang pertama yaitu persebaran hasil tambang. Nah, sumber daya alam hasil tambang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua. Nah, sumber daya alam hasil tambang ini memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai bahan dasar bangunan, bahan bakar kendaraan bermotor, dan bahan pembuatan perhiasan. Nah, yang kedua yaitu persebaran hasil bumi dan laut. Nah, jadi persebaran hasil bumi dan laut ini ada bagiannya. Yang pertama yaitu persebaran hasil pertanian. Apa contohnya? Seperti padi, kedelai, dan jagung. Nah, yang kedua yaitu persebaran hasil perkebunan. Nah, contohnya seperti teh, tebu, dan kopi. Yang ketiga yaitu persebaran hasil peternakan. Nah, hasil peternakan ini contohnya seperti sapi, kambing, dan ayam. Yang keempat yaitu persebaran hasil perikanan. Nah, contohnya yaitu perikanan pantai, perikanan laut, laut dalam seperti tuna dan cakalang, dan perikanan darat. Nah, yang kelima yaitu persebaran hasil hutan. Apa saja contohnya? Seperti kayu jati, kayu meranti,
dan kayu akasia. Nah, itulah anak-anak sekalian penjelasan dari Ustadz, yaitu mengenai penggolongan sumber daya alam dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Semoga penjelasan Ustadz ini bermanfaat untuk anak sekalian dalam menjawab portofolio yang telah Ustadz berikan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.